Halo semuanya, selamat datang di channel Schwarzer Anime. Di video kali ini, kita bakal ngebahas ending dari salah satu seri yang di-request sama teman pribadi saya, yaitu Hitsugi no Chaika atau Chaika si Putri Peti. Untuk seri Chaika ini lumayan menarik buat dibahas, karena animenya itu tamat duluan daripada light novelnya, jadinya punya ending original. Ini mirip ya dengan kasus Akame ga Kill, di mana animenya juga tamat duluan daripada manganya. Nah, seperti apa perbedaan ending antara anime dan light novelnya? Langsung aja kita bahas. Kita breakdown dulu ya semua versinya, dimulai dari light novelnya. Punya total 12 volume yang terbit dari tanggal 18 Desember 2010 sampai dengan 20 Maret 2015. Setelah 1 tahun terbit, light novelnya dapat adaptasi manga sebanyak 5 volume dengan 31 chapter. Terbit dari tanggal 26 Oktober 2011 sampai dengan 26 Desember 2014. Manganya cuma mengadaptasi sampai dengan volume 2 dari light novelnya atau episode 4 animenya, di mana mereka ngelawan Frederica. Dan terakhir untuk animenya, punya 2 season dengan total 22 episode dan 1 OVA. Season 1-nya tayang dari 10 April sampai 26 Juni 2014. Sedangkan untuk season 2-nya tayang dari 9 Oktober sampai 11 Desember 2014. Untuk OVA-nya, ini dibundle dengan volume terakhir dari light novelnya, yaitu volume 12. Jadinya rilis barengan di tanggal 10 Maret 2015. Sekarang kita bahas adaptasi animenya. Jadi season 1-nya itu mengadaptasi volume 1 sampai 6 dari light novelnya. Dengan episode 8 dan 9 itu original. Jadinya nggak ada di light novel ya. Sedangkan untuk season 2 mengadaptasi volume 7 sampai 11 dari light novelnya. Dengan episode 1 sampai 3 itu original. Animenya sendiri secara garis besar udah lumayan sesuai dengan light novelnya, cuma sayangnya lumayan banyak adegan yang di-skip dan beberapa setting cerita diubah. Ini hal wajar mengingat pace animenya itu cepat banget ya, dimana satu volume diadaptasi jadi 2 episode, atau bahkan cuma 1 episode karena beberapa episode itu original. Untuk cerita yang di-skip, itu ada tentang masa lalunya Dominika. Jadi doi ini punya adik bernama Lucy, yang dibunuh sama penduduk desa tempat mereka tinggal karena pengen ngejual kediaman mereka buat ngebantu kemiskinan desa pas Dominika lagi pergi perang. Dan pas balik, Dominika yang marah langsung ngebunuh semua penduduk desa. Doi akhirnya jatuh sakit karena rasa bersalah dan akhirnya mati. Ini nggak dijelasin ya di animenya. Dan untuk wujud manusia Frederica itu berdasarkan penampilan Lucy, adiknya Dominika. Ini bisa kalian bandingkan sendiri ya di layar. Sedangkan untuk apa aja yang beda? Yang pertama, ada tangannya Jilet yang harusnya putus pas benteng terbang suara jatuh. Ini kalau di animenya dipotong sama Vivi ya. Dan juga, ingatan Jilet kembali itu harusnya pas ngelawan Toru dan Frederica. Jadi format turnamen bela dirinya itu beda. Kalau di light novel, turnamennya itu tim versus tim. Sedangkan di animenya itu mereka battle royale. Terus pas ketemu Nivalada, doi itu aktifnya karena kena cipratan darah Chaika yang lagi terluka. Kalau di anime, doi aktifnya pas ketemu dengan Chaika. Masih di arc yang sama, Guy di light novel pernah nyoba buat ngebunuh Chaika dan yang lainnya karena nggak mau mereka pergi ke pulau tempat Nivalada berada. Tapi akhirnya berhasil dikalahkan sama Chaika pakai kekuatan Nivalada. Ini kalau di animenya kebalik ya, malah si Guy yang nyuruh mereka pergi. Lanjut lagi, pas Chaika hitam ngebangkitin Kaisar Gas, doi itu harusnya langsung mati sehabis gas bangkit, tapi masih hidup di anime. Terus untuk desain armor Toru, di light novelnya lebih keren ya. Ada nyala-nyala merah dan rambutnya juga berubah jadi putih. Dan yang terakhir yaitu ending animenya, di mana Toru, Chaika, Akari, Frederica, dan Chimera itu hidup bareng dengan Chaika yang mulai sadar setelah pakai ingatannya buat ngalahin gas. Di sini Chaika udah berubah, bisa dilihat dari caranya bilang makasih, yang dulunya bilang kansa, sekarang jadi arigato. Sekarang masuk ke pertanyaan utama, kenapa ending animenya bisa beda? Nah, untuk jawab pertanyaan ini, kita balik ke masa lalu dulu ya, yaitu ke Juli 2013, di mana light novel Chaika diumumin bakal dapat adaptasi anime. Di waktu ini, light novelnya itu baru rilis sampai dengan volume 6. Ini sesuai ya dengan penjelasan di awal tadi, di mana season 1 mengadaptasi sampai dengan volume 6. Ini kita perkiraan kasar aja ya, karena real produksi 1 core atau 12 episode anime itu makan waktu rata-rata 1-2 tahunan sebelum tanggal tayang. Lanjut ke Mei 2014, saat season 1-nya lagi tayang, pengarangnya ada bilang kalau animenya bakal dapat 2 core. Season 1 di April 2014 dan season 2 di Oktober 2014. Saat season 2-nya tayang, light novelnya itu baru rilis sampai dengan volume 10.
Season 2 selesai tayang tanggal 11 Desember, sedangkan volume 11-nya baru rilis di tanggal 25 Desember 2014. Nah, jadi di sini ya kenapa endingnya bisa beda, karena pas lagi masa produksi season 2, volume 11-nya itu belum selesai. Pihak studio cuma tahu gambaran besar ceritanya aja, dan karena mereka nggak tahu lanjutannya bakal gimana, jadinya mereka bikin ending original sebagai konklusi, yang tentunya atas persetujuan dari pengarang light novelnya. Selain itu, bisa jadi si pengarangnya sendiri masih belum tahu pengen ending yang kayak gimana, jadinya cuma ngasih tahu gambaran besarnya aja ke pihak studio. Kalau kalian pernah nonton anime Shirobako tentang industri anime, ini kasusnya mirip ya, dimana sang direktur atau sutradara di Shirobako pergi buat diskusi sama pengarang light novelnya tentang ending original dari anime yang lagi mereka buat. Karena pengarangnya sendiri itu masih ragu sama kelanjutan cerita light novelnya. Ini ada di episode 23 kalau kalian lupa. Tapi selain masalah light novel tadi, studio pembuat animenya, yaitu Studio Bones, terkenal dengan adaptasi konten original mereka. Jadi Studio Bones ini suka bikin cerita original buat adaptasi anime mereka. Contohnya itu ada Gothic, Keikai Senshin, dan Noragami. Ketiga anime ini lumayan banyak konten original yang nggak ada di sumber aslinya. Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu ending dari light novelnya. Kita mulai dari volume 10 atau season 2 episode 9 animenya, di mana Kaisar Gas dibangkitin sama Caika Hitam. Ini kita bakal beda ya dari animenya, ngikutin cerita light novelnya. Tapi ntar kalau ada yang sama kayak animenya, bakal ditampilin di video. Balik ke volume 10, Gas cerita tentang tujuan Tuhan nyiptain dunia, yaitu buat ngumpulin emosi dari populasinya. Jadi Tuhan ini awalnya nyiptain Vela, yaitu makhluk yang bisa pakai sihir. Tapi sayangnya gagal karena mereka nggak punya emosi. Dan setelah nyoba berkali-kali, Tuhan akhirnya berhasil buat nyiptain manusia, yang mana berkembang jadi suatu masyarakat yang layak dan bisa ngasih makan Tuhan. Layak di sini artinya masyarakat atau society yang terbentuk itu bisa ngehasilin banyak emosi, entah itu senang, marah, sedih, dan lain-lain. Tuhan kemudian nyiptain gas sebagai sebuah alat buat nguasain setengah dunia dan mempertahankan keadaan perang terus-menerus agar bisa memanen banyak emosi. Gas nggak suka dijadiin boneka dan mutusin buat berontak melawan Tuhan. Tuhan yang nggak suka gas semena-mena akhirnya nyiptain Gai, yaitu wakil dan juga bagian dari Tuhan, untuk memulai perang melawan gas. Saat Gas bangkit, Gai ngirim pasukan malaikat, tapi dengan mudah dikalahkan oleh Gas. Gas kemudian nyiptain sebuah sihir buat ngebunuh Tuhan menggunakan Nivalada. Sihir ini pakai sistem yang sama dengan yang digunakan Tuhan buat ngumpulin emosi manusia agar sihirnya bisa mencapai Tuhan. Gas kemudian berhasil ngebunuh Tuhan dan ngumumin bahwa sekarang adalah saatnya untuk menguasai dunia dengan cara yang benar. Volume 10 pun selesai. Ya, kita break bentar. Jadi tujuan Gai atau Tuhan itu buat ngehidupin kembali Gas agar perang terus ada. Tapi mereka nggak mau kalau sampai Gas berhasil ngedapetin Niva. Karena Niva itu gando super OP ya, yang bahkan bisa ngebunuh Tuhan. Ini juga jadi alasan kenapa Gai nggak mau Caika dan yang lainnya pergi ke pulau rahasia tempat Niva berada. Ini berbanding terbalik ya dengan animenya, di mana Gai itu sekutunya Gas atau bahkan Gas itu sendiri, dan malah ngebawain Nivalada buat Gas. Masuk ke volume 11, Gas nawarin sepertiga dunia, masing-masing buat Toru dan Gillette, sedangkan sepertiga sisanya bakal dikasih ke Shin. Mereka bertiga bakal perang satu sama lain dan ngelawan Gas. Gas pengen nyiptain dunia dengan perang permanen, karena menurut Gas, perkembangan dunia tanpa perang akan terhambat dan merosot, dan terlalu banyak kedamaian juga tidak baik. Toru dan Gillette pun dikasih waktu buat mikir sampai besok, karena Gas juga lagi nyiapin sihir selanjutnya yang butuh waktu setengah hari buat aktif. Malamnya, Caika Merah minta tolong Toru buat nyembuhin David dan Selma yang lagi terluka. Frederica ngajarin Toru tentang kekuatan healing naganya. Oh ya, di sini Toru udah bikin kontrak sama Frederica ya, jadi penunggang naga. Merah kemudian nawarin dirinya ke Toru sebagai balasan karena udah nyelamatin David dan Selma. Di sini kita juga dikasih tahu kalau David dan Selma itu ternyata sepasang kekasih. Keesokannya, Toru dan Gillette nolak tawaran Gas dan bersiap untuk bertarung. Di sana juga ada Shin yang udah diberi kekuatan sama Gas dengan cara menggigit lehernya Shin. Shin sekarang punya kekuatan yang setara dengan Gas di masa lalu. Tiba-tiba, Gas mulai batuk darah dan kelelahan. Tubuh barunya ternyata nggak bisa bertahan lebih lama karena mengalami kerusakan ketika dulu bertarung dengan 8 pahlawan di masa lalu. Sihir Gas udah siap, bentuknya kayak tower dengan tangga spiral. Gas pun mulai naik ke atas tower buat ngaktifin sihirnya. Gillette pengen menghentikan Gas, tapi sayangnya dihalangi sama Shin. Dan pertarungan pun dimulai. Ya, sampai segini dulu ya untuk video part 1 spoiler ending Hitsugi no Caika. Dan untuk lanjutan video part 2-nya, kalau udah rilis bakal ditaruh di pojok kanan atas seperti biasa. Makasih buat yang udah mampir, sampai jumpa lagi di video part 2.